Baik yang sudah hadir kelas 9I, apakah ada kesulitan untuk memasuki link, Nak? Enggak, Bu. Enggak ya? Baik. Kita mulai saja pembelajaran hari ini sambil menunggu teman-temannya bergabung. Ada yang bisa atau bersedia untuk memimpin doa? Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ayo Nak, satu orang. Biasanya yang laki-laki nih yang bisa memimpin doa nih. Bagaimana dengan Syahril? Syahril bisa memimpin doa, Nak? Bisa, Bu. Ya, silakan, Nak. Untuk memulai mata pelajaran matematika untuk hari ini, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian anak-anak. Ibu akan perkenalkan dulu karena mungkin kalian belum kenal siapa Ibu karena baru tahun ini Ibu mengajar di SMP 9, hanya di kelas 9I juga. Jadi Ibu akan perkenalkan diri dulu. Setelah itu nanti baru kita bergantian untuk berkenalan ya, Nak. Nama Ibu Triana Aristiati. Tapi biasa dipanggil dengan Bu Isti. Ya, jadi kalau kepanjangan namanya Triana Aristiati, kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Isti. Ibu mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9I. Untuk kalau ada kesulitan, misalnya ingin ditanyakan hal-hal tentang materi ataupun pembelajaran, kalian bisa menghubungi Ibu secara pribadi, nggak apa-apa. Karena kalau biasanya kalau lagi meeting kayak gini mau tanya mungkin agak malu atau males gitu ya, tapi kalau secara pribadi insya Allah Ibu akan bimbing kalian ya Nak ya, bisa. Jadi jangan takut untuk bertanya, karena pelajaran matematika itu kadang-kadang sudah dijelaskan pun kita juga masih sering suka nggak jelas ya, suka nggak ngerti. Jadi kalau memang belum paham, silakan kalian bertanya secara langsung ya. Baik, Ibu akan absen dulu. Yang hadir saja. Pertama Dini Mahesa Jenar ada? Hadir, Bu. Bisa dibuka sebentar kameranya, Nak, biar Ibu bisa lihat wajahnya karena Ibu belum kenal. Ya. Oh ya, terima kasih. Baik. Kemudian ada Zidan Fahrezi. Ada Zidan? Halo Zidan. Ya, mungkin Zidan belum hadir. Syahril? Oh, kenapa tiba-tiba have left meeting nih Syahril? Baiklah. Kemudian Raihana Ulya. Iya, saya Bu ada. Ya, bisa dibuka sebentar kameranya, Nak? Ya, baik. Terima kasih Raihana. Panggilannya Raihana ya? Iya, Bu. Ya. Kemudian ada M. Wahyu Al-Ghifari. Sudah hadir M. Wahyu? Ya. Bisa dibuka sebentar kameranya? Masih acak-acakan, Bu. Belum. Apanya? Rambutnya? Udah mandi belum? Belum. Oh, belum ya. Udah, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sisiran bisa dibuka sebentar ya Nak kameranya ya, biar Ibu bisa kenal sama kalian. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian di pagi hari yang agak mendung ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalian bisa menyusul, tapi kalau memang hanya segini berarti kita privat pembelajaran hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Materinya itu sudah Ibu upload, sudah Ibu posting di Classroom. Jadi kalian nanti bisa buka-buka lagi kalau nanti mau mempelajari hal-hal yang masih belum jelas. Ibu mau tanya dulu sebelumnya, biasanya kalau belajar itu kameranya dibuka atau enggak, Nak?
Biasanya kalau belajar itu kameranya dibuka atau enggak? Kalau memang biasanya nggak dibuka ya nggak apa-apa, karena kan itu adalah kesepakatan bersama ya. Misalnya, Bu, saya belum siap seperti tadi Wahyu, belum siap, tapi sudah mau belajar gitu, nggak apa-apa. Biasanya dibuka atau tidak kameranya? Halo, 9I. Kadang dibuka, kadang juga enggak, Bu. Kadang dibuka, kadang enggak. Oke, baik. Sekarang kita bikin kesepakatan ya, Nak. Ibu tidak memaksa kalian untuk membuka kamera, tapi ketika di absen ataupun menjawab pertanyaan, boleh dibuka kameranya, bersedia atau tidak? Bersedia. Iya, siap ya. Jadi kalau nanti di absen, kemudian menjawab pertanyaan, di Google Meet ini ada fitur angkat tangan ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan ataupun mau bertanya, boleh angkat tangannya dulu, nanti baru dibuka kameranya gitu ya. Supaya nggak tumpuk-tumpuk. Biasanya kalau mau jawab pertanyaan tuh semuanya mau jawab, jadinya bingung ibunya ya. Tapi kalau tunjuk tangan dulu, kita akan pilih sama-sama ya. Baik, Ibu akan share materi hari ini sebentar. Ya, sudah muncul di layarnya? Sudah muncul di layarnya, Nak, pemangkatan dan sifat-sifatnya? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Baik, kita akan belajar. Ini sebenarnya sedikit mengulang waktu kita kelas 7 ya. Untuk kelas 7 dulu sudah pernah kan belajar tentang bilangan berpangkat? Sudah. Sudah ya. Nah, ini kita mengulang sedikit, tapi nanti levelnya agak lebih tinggi daripada kelas 7 ya. Nah, ini tadi nama Ibu Triana Aristiati, tapi kalian bisa panggil dengan Bu Isti ya. Nah, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian bisa mengenal dan mengidentifikasi bilangan berpangkat. Jadi mana sih yang namanya bilangan berpangkat, mana sih yang namanya bilangan bulat, mana sih yang merupakan bilangan akar misalnya. Kemudian memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, kalau kalian masih ingat, di bilangan itu ada 4 operasi hitung. Nah, operasi hitung. Nah, kalau di bilangan berpangkat, itu juga ada operasi hitungnya, tapi dia punya pola sendiri nanti, punya bentuk sendiri. Masih ingat nggak ada berapa operasi hitung? Ada 4, sebutkan siapa yang bisa? Tambah, kurang, kali, bagi. Iya, betul sekali. Tambah, kurang, kali, bagi itu jangan sampai lupa ya, Nak, karena itu dasarnya matematika ya. Kamu nggak perlu pinter Pitagoras, nggak perlu pinter dan lain-lain, tapi kalau kalian sudah mahir dalam tambah, kurang, kali, bagi itu sudah cukup ya untuk matematika. Kemudian yang ketiga, itu dapat menyelesaikan masalah bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat ya. Itu. Baik, selanjutnya, nah ini materinya yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian pemangkatan bilangan bulat, kemudian sifat-sifat operasi yang tadi itu ya, dan bentuk baku. Nah, bentuk baku ini nanti ada hubungannya dengan pangkat 0 ya, dengan pangkat 0. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pemangkatan bilangan bulat. Ya, perhatikan contohnya itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, angka 2 di atas itu dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. 4 kali ya. Atau dikalikan berulang dengan bilangan yang sama. Jadi karena bilangannya 2, maka dia dikalikan dengan 2 juga dengan bilangan yang sama sebanyak 4 kali. Nah, maka perkalian di atas itu kalau dengan singkatnya kita bisa tulis menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. 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
Karena 2 dikali 2-nya ada 4. Ya, karena perkalian 2-nya itu ada 4 kali ya. Betul, bagus. Jadi bilangan berpangkat itu apa? Bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang diperoleh dari perkalian berulang. Ya, perkalian berulang. Jadi kalau bilangan yang nggak sama, itu bukan bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat itu perkalian berulang dari bilangan yang sama. Ya, itu namanya bilangan berpangkat. Jelas ya, ini kelas 7 dulu sudah dibahas. Ibu hanya mengulas sedikit. Nah, ini komponen atau unsur-unsur dari bilangan berpangkat. Contohnya, ada 3 pangkat 5. Nah, yang 3 itu, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau absis, atau basis, atau basis ya. Jadi, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis ya, bisa juga disebut seperti itu. Kemudian 5-nya yang kecil di atas itu disebut bilangan pangkat atau eksponen. Ya. Jadi yang 3 disebut basis, yang 5 atau bilangan pangkat itu disebut sebagai eksponen. Nah, 3 pangkat 5-nya ya, secara keseluruhan 3 pangkat 5 itu disebut sebagai bilangan berpangkat. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 5 ini kita jabarkan, berarti 3-nya ada berapa kali, Nak? 5. Ya, ada 5 kali ya. 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Nah, biasanya bilangan berpangkat ini dia tidak dihasilkan. Artinya 3 pangkat 5 itu sama dengan berapa gitu. Biasanya nggak dihasilkan. Jadi cukup jawabannya sampai 3 pangkat 5 aja sudah benar. Ya, biasanya gitu. Tapi kalau pangkatnya sampai ribuan misalnya ya, kalau dihasilkan ya bingung juga ya. Kalkulatornya aja nanti bisa hang kalau kayak gitu. Baik, nah ini kita masuk ke untuk pengertian bilangan berpangkat sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat perpangkatannya. Nah ini dulu kelas 7 juga sudah pernah dibahas, ya sudah pernah dibahas, mudah-mudahan masih ingat. Tapi kalau misalnya nggak ingat, boleh dicatat, atau nanti kan ini sudah Ibu upload di Classroom ya, jadi nanti bisa dibaca lagi. Oh ya, Ibu mau tanya, kalian ada buku cetak nggak, Nak? Ada. Bu di rumah. Ada ya? Ada. Kalau ada, boleh ditunjukkan sebentar buku cetaknya seperti apa? Sampulnya ada yang bisa? Supaya Ibu bisa menyesuaikan. Oh, sudah bergabung juga Sahal ya, Sahal Abdullah. Bisa dengar suara Ibu, Nak, ya. Boleh dibuka sebentar kameranya, biar Ibu bisa kenal dengan Sahal. Oh iya, baik, terima kasih. Ya. Kenapa jadi kok malu ditutupin? Ada Reisha. Reisha sudah bergabung, bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa, Bu. Ya, coba dibuka sebentar kameranya. Reisha. Ya, Bu. Ya, dibuka sebentar kameranya. Malu, Bu. Kenapa malu? Sudah mandi belum? Tidur. Belum, bangun tidur. Iya, udah. Nanti di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan lebih siap lagi ya. Tapi Ibu salut sama kalian walaupun baru bangun tidur, masih ngantuk-ngantuk tapi sudah mau belajar matematika ya. Nggak apa-apa. Nanti lebih siap lagi ya, Nak. Ya, sekarang Ibu mau tanya itu buku cetaknya sampulnya bagaimana? Ada yang bisa menunjukkan mungkin sampulnya aja, Nak? Matematika cetakannya apa itu? Erlangga, Bu. Erlangga ya, Zidan. Ya, terima kasih Zidan. Zidan sudah memperlihatkan. Kemudian ada Keza ya. Keza sudah bergabung juga, Nak? Keza bisa dengar suara Ibu? Oke, ternyata belum menjawab, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ya,
Boleh dibuka sambil dibuka buku cetaknya ya, nggak apa-apa. Di situ juga pasti ada. Cuman ini Ibu merangkum saja ya, karena di buku cetakan dijelaskannya satu-satu sekali. Ibu akan mulai dengan sifat yang pertama. Nah ini ya, kalian perhatikan di situ. Bilangan pokoknya apa itu? Sifat yang pertama itu bilangan pokoknya apa? Yang mana yang bilangan pokok kira-kira? A. Iya, betul. A itu adalah bilangan pokoknya ya. Jadi yang namanya bilangan pokok itu tidak harus berupa bilangan, bisa juga berupa variabel ya. Nah, seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi yang ditambahkan pangkatnya apa bilangan pokoknya? Pangkat. Pangkatnya, ya betul Pangkatnya, Bu. pangkatnya ya. Jadi perhatikan dulu kalau bilangan pokoknya sama, ya kalau bilangan pokoknya sama, jika dia dikali maka pangkatnya ditambah, ya pangkatnya ditambah. Kalau bilangan pokoknya sama ya nak, kalau bilangan pokoknya nggak sama dia nggak bisa ditambah pangkatnya. Kemudian yang nomor 2, nah ini bedanya apa dengan yang nomor 1? Ya, pembagian. Iya, pembagian. Oke, kalau tadi perkalian dia ditambah, kalau dia pembagian, Dikurang. iya dikurang. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau perkalian ditambah pangkatnya, kalau pembagian dikurang ya. Kemudian nanti ini kita akan masuk ke itu ya, ke angkanya supaya kamu bisa tahu gimana cara mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga nih, dia sudah dipangkatkan lagi ya. A pangkat M dipangkatkan N. Nah ini nggak usah bingung, kalian tinggal kalikan saja pangkatnya. Ya, M dikali dengan N. Jelas ya? Nah sekarang yang nomor 4. Nah nomor 4. Nomor 4 itu bilangan pokoknya sama nggak? Beda, Bu. Beda ya. Ada 2 ya, ada A dan B. Nah ini tadi yang Ibu bilang, kalau bilangan pokoknya nggak sama, berarti dia dipangkatkan masing-masing. Ya, jadi A dipangkatkan N, baru dikali dengan B dipangkatkan N. Ya, beda dengan yang nomor 1 tadi. Ya, nomor 1 tadi karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Ya. Kemudian yang nomor 5. Ini juga nih, bilangan pokoknya sama nggak? Beda. Beda ya. Kalau beda, jadi dia dipangkatkan sendiri-sendiri kemudian baru dibagi ya. A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, sekarang untuk mencoba ya, sifat-sifat perpangkatan ini dalam operasi, nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini. Ya. 3 pangkat 2 kemudian dikali 3 pangkat 3. Nah ini bilangan pokoknya sama nggak? Sama. Sama ya, Sama, berarti apanya tadi yang ditambah? Pangkatnya. Pangkatnya, betul. Jadi kamu tinggal tambahin aja 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 3 pangkat 5. Nah jawab sampai 3 pangkat 5 saja sudah benar ya. Jadi tergantung soalnya. Kalau dia memang soalnya meminta untuk dihasilkan, berarti kamu akan hitung ya. 3 pangkat 5 itu 3-nya ada berapa kali? 5 kali ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 243. Tapi kalau hanya diminta perpangkatannya saja, kalian cukup menjawab sampai 3 pangkat 5 ya. Itu kalau kita memakai sifat yang pertama. Terus ada sifat yang kedua. Nah ini. Seperti tadi yang dilihat duluan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sama enggak? Sama. Sama ya. Berarti kita tinggal apain itu pangkatnya? Kurangin. Dikurang ya, betul. 4 pangkat 8. Ini kalau dihasilkan kan banyak banget ya. Dengan sifat-sifat perpangkatan ini, jadi dia jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak gitu hasilnya. 4 pangkat 8
dibagi 4 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 8 dikurang 6. Hasilnya 8 kurang 6 berapa? 2 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas, nak, ya. Oh enggak ya, itu mas surat ya. Baik. Oh sekarang nggak zaman surat lagi ya, udah WA ya sekarang ya. Aduh iya, itu mah zaman ibu dulu, masih zaman dahulu kala ya. Nah itu contoh dari sifat yang kedua ya. Nah sekarang sifat yang ketiga tadi. Nih sifat yang ketiga bisa dilihat di sini, maaf. Ya, dia sudah dipangkatkan lagi. Nah ini contohnya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Yang kita kalikan apanya? Pangkatnya aja ya, 2 bilangan pokoknya tetap ditulis, tapi yang kita operasikan hanya pangkatnya saja. 2 dikali 3, berarti 2 pangkat. Berapa 2 kali 3? 6. Ya, 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Ini ada yang lagi di luar ya? Enggak ada yang bukan di rumah? Iya, Bu. Iya. Siapa? Saha lagi di luar? Iya, saya lagi di luar. Oh, lagi ngapain, Nak? Lagi di pasar, Bu, nunggu Oh, warung. lagi di pasar. Oh iya. Wah, bagus sekali ya, walaupun nungguin warung tapi tetap belajar, semangat belajarnya tetap ada ya. Baik. Duh, Alhamdulillah. salut loh Ibu loh, bener aja. Teruskan ya, Nak, semangatnya ya. Iya, yang lain juga Iya, jangan Bu. mau kalah. Betul. Kemudian ada yang sifat yang keempat. Nah, ini. Sifat yang keempat tadi bedanya apa dengan yang lain tadi? Sifat yang keempat bedanya apa dengan yang di atas-atasnya? Yang sifat keempat bilangannya berbeda, Bu. Ya, bilangan pokoknya berbeda. Jadi dia dipangkatkan sendiri-sendiri ya, dipangkatkan sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya 2 dikali 3 pangkat 3 ya. Karena bilangan pokoknya berbeda, maka kita pangkatkan sendiri-sendiri. 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, kalau sampai di sini aja jawabannya udah benar. Tapi kalau diminta untuk menguraikan atau menjabarkan, ya berarti kita jabarkan ya. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. 8 ya. Jangan sampai 2 pangkat 3 berapa? 6. Biasanya gitu. Ya. Kemudian 3 pangkat 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 berapa? 27. Ya, jangan 9 ya. Jadi hasilnya 8 dikali 27. Hasilnya adalah 216. Nah, itu contoh dari sifat keempat. Nah, sekarang sifat kelimanya mana nih contohnya? Nah, sekarang ini contohnya, tugasnya kalian coba bikin contoh untuk sifat yang nomor 5 tadi. Nah, ini sifat nomor 5. Coba, siapa yang bisa? A per B pangkat N. Terserah bilangannya apa ya, Nak. Terserah. Yang penting kalian bisa membuat contohnya, coba. Yang sudah bisa buat contohnya, boleh angkat tangan. Siapa yang sudah bisa buat contohnya? Syahril sudah angkat tangan. Terus tadi siapa? M. Wahyu ya, Nak? Baru Syahril? Siapa lagi yang sudah bisa buat contohnya? Rehana juga sudah. Zidan juga sudah. Baik, sekarang Ibu mau tanya sama Syahril dulu. Bisa dibuka kameranya kemudian tunjukkan hasilnya. Baru bangun, Bu. Enggak, itunya aja, Nak, bukunya aja. Syahrilnya nggak kelihatan, nggak apa-apa kok. Yang penting contohnya aja. Ibu mau lihat. Zidan dulu, Bu. Oke, Zidan dulu boleh. Syaril ini dulu, apa namanya, sisiran dulu. Zidan boleh, Zidan.
Dilihatkan contohnya yang sudah Zidan buat. Contoh 5-5-nya, Bu. Enggak, yang nomor 5 aja. Contoh yang nomor 5. Kan tadi yang 1 sampai 4 kita sudah bahas. Sekarang yang nomor 5, Ibu minta kalian buat contohnya coba. Tuh, Rehana juga sudah siap tuh. Boleh Rehana dulu deh, Rehana dulu. Didekatkan ke kameranya supaya bisa kelihatan dengan teman-temannya juga. Bisa dibacakan, Nak, itu contohnya berapa? 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat Heeh, 2 dengan betul. 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Iya, betul. 2/3 pangkat 2 ya, Nak? 2/3 pangkat 2. Contohnya Rehana tadi. Iya, Bu. 2/3 pangkat 2. Berarti hasilnya jadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke. Betul, sudah benar. Sekarang siapa lagi? Saril udah siap belum? Saril kemana nih Saril? Jangan takut dong. Zidan tadi sudah belum? Baik, sebenarnya contoh yang dibuat oleh Raihana tadi juga sudah benar ya, Nak. Jadi, mau berapapun angkanya, jika bilangan pokoknya berbeda, maka dia dipangkatkannya sendiri-sendiri, ya. Pangkatkannya sendiri-sendiri. Nah, ini sifat untuk nomor 5. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sampai di sini ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke bentuk yang selanjutnya. Halo, sudah jelas semua? Sudah, Bu. Halo, Ya, iya Bu. baik. Ya, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini apa ini? Ada apa ini? Ada soal. Ya, betul. Soal ini adalah soal latihan kalian. Sudah Ibu posting juga di Classroom. Tapi boleh kalau kalian mau bahas di sini. Nah, ini keuntungannya kalian hadir. Kalau yang nggak hadir jadi nggak tahu nih. Ya. Kira-kira nomor berapa yang agak kesulitan? Nomor 1 bisa? Bisa Bu, insya Allah. Saya. Nomor Bisa 2? semua, Bu. Bisa semua, hebat. Nomor 2 bisa ya? Pokoknya intinya itu kalian lihat bilangan pokoknya. Nomor 5 bisa? Bisa. Bisa. Nomor 5 bisa ya. Nomor 6 bisa? Bisa, Bu. Nomor 7 bisa? Bisa. Bisa. Bisa ya. Nah, nomor 8 tadi seperti sifat yang nomor 5 ya. Nomor 9. Belum, Bu. Nah, nomor 9 Bisa. bisa? Jelasin, Bu. Jelasin. Oke, nomor 9 kalian pakai sifat yang nomor 5. Coba. 2/3 pangkat 3 kan itu. Kalau kita samakan seperti sifat nomor 5 jadi berapa? 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Betul. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Terus ditambah dengan 3/4 pangkat 2. Jadi berapa? 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. 2. Sekarang kita hasilkan coba. Supaya bisa dicoret nanti. 2 pangkat 3 jadi berapa? 6. Makan tuh kan. Tadi baru Ibu ingetin. 2 pangkat 3 jadi 8, betul. Kemudian 3 pangkat 3. 27. Sambil ditulis di bukunya ya, supaya nggak lupa. Nanti kamu lupa lagi. Oke, 8 ditambah. per 27. Ya, terus 3 pangkat 2. 9 per Betul. 8.
per 16. Per 16. Oke, ada yang bisa dicoret nggak? Bisa. Bisa ya. 8 itu bisa dicoret dengan berapa? Bisa dicoret nggak itu? Ya, kalau bingung nggak apa-apa sih, sampai 8 per 27 ditambah 9 per 16 sudah benar kok. Ya, jadi caranya dijabarkan satu-satu, seperti sifat perpangkatan nomor 5 ya. Bisa ya, nomor 9 ya. Ada yang masih belum jelas nomor 9? Sudah jelas semua? Sudah ya. Sekarang lihat nomor 10. Nomor 10 bisa nggak? Nomor 10 ini kita menggunakan dua sifat nih. Nomor 10 kita menggunakan dua sifat. Bisa nggak nomor 10? Coba lihat di situ bilangan pokoknya sama nggak? Sama. Sama ya, 4 per 5 pangkat 7 dengan 4 per 5 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya sama. Sama. Tadi kalau dibagi, ya kalau dibagi, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah apa dikurang? Kurang. Kurang. Jadi hasilnya berapa Hasilnya tuh? berapa tuh? pangkat 3. 4 per 5 pangkat 3. Nah, kalau sudah, tadi kan kita sudah menggunakan sifat nomor 2 ya. Yang pertama tadi kita sudah menggunakan sifat nomor 2. Nah, ini kita gunakan lagi sifat nomor 5. 4 per 5 pangkat 3 itu jadi hasilnya berapa? Kalau menggunakan sifat nomor 5. Jadi berapa? 64 per 125. Oh, langsung dihasilkan boleh. Atau 4 pangkat 3 ya per 5 pangkat 3. Baru nanti dihasilkan boleh 64 per 125. Itu lebih bagus lagi. Udah selesai. Bisa kan? Bisa. Ya, jadi nomor 9 dan 10 sudah kita bahas. Jangan sampai nanti sudah dibahas kalian masih salah ya. Nah, untuk yang 1 sampai 8 juga dikerjakan ya, Nak. Silakan lihat perintahnya di classroom. Suruhnya gimana ya. Instruksinya bagaimana, kemudian kalian kerjakan di buku latihan. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Pokoknya kalau belum jelas silakan bertanya, jangan takut. Ya, nggak apa-apa. Bu, kalau bisa dikecilin lagi, dikecilin lagi. Gimana, Nak? Kalau bisa dikecilin lagi, dikecilin. Iya, kalau bisa dikecilin, nggak apa-apa. Cuman kalau yang nomor 10 tadi itu kan bisa sih dikecilin. Ya, sama-sama dibagi 8. Ya. Baik, lanjut ke, nah ini. Ya. Bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif. Nah ini. Pernah nggak ketemu bilangan yang dipangkatinnya itu 0 gitu? Misalnya 7 pangkat 0 gitu. Pernah lihat nggak di contoh-contoh soal matematika? Nah, Pernah ya? Nah itu kita akan bahas pangkat 0 itu asalnya dari mana dan kenapa semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Ya. Jadi perhatikan dulu di sini Ibu ambil contoh dari 10 pangkat 3 saja. 10 pangkat 3 itu berarti 10-nya dikalikan berapa kali? 3 kali ya. Jadi 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya berapa, Nak? 1000. 1000, betul. Kemudian turun dari 3 pangkatnya kita turun jadi pangkat 2. Jadi 10 dikali 10 hasilnya 100. Kemudian 10 pangkat 1 turun lagi. 10 pangkat 1 berarti 10-nya hanya ada 1 ya. Hasilnya adalah 10. Nah, kalau 10 dipangkatkan 0, maka 0-nya jadi hilang. Jadi tinggal berapa dia? 1. Nah, itu. Jadi
bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 dia adalah 1 ya. Nah, yang di sebelah kanan kalian bisa lihat itu pangkatnya bedanya apa dengan yang di sebelah kiri? Negatif, Bu. Iya, pangkatnya negatif, betul. Kalau sebelah kiri itu pangkatnya positif. Makanya dia dikalikan juga hasilnya akan jadi positif. Nah, yang sebelah kanan itu pangkatnya negatif. Gimana caranya? Nah, sama aja ya. Dia tetap 10 pangkat min 1. Berarti 10-nya ada berapa, Nak? 1. 1. Hanya penulisannya kalau 10 pangkat 1 kan dia di atas ya. Nah, kalau 10 pangkat min 1, 10-nya kamu tulis ke bawah. Dia jadi penyebut ya. Jadi 1 pangkat 1 per 10 pangkat 1 atau 1 per 10 ya. Kemudian yang di bawahnya lagi 10 pangkat min 2. Berarti 10-nya ada berapa kali? 2. 2 kali. Jadi 10 kali 10 berapa? 100. 100, tapi penulisannya dia ditaruh di bawah. Ya. Kalau 10 pangkat min 4, coba 10 pangkat min 4. 10-nya ada 4. 10-nya ada 4 kali, jadi hasilnya berapa? 10.000. 10.000, betul. Cuman penulisannya jadi gimana? 10 pangkat min 4. 1 per 10.000. Iya, 1 per 10.000. Sudah paham ya? Jadi pangkat bulat positif tadi sudah kita bahas, sekarang ini ke pangkat bulat negatif ya. Tuh. Nah, sekarang misalnya 10 pangkat jangan 10 deh, jangan 10. 8 pangkat min 3, coba. 8 pangkat min 3, berapa hasilnya? 8-nya ada 3. Jadi berapa? 512. Iya, betul. Jadi hasilnya 1 per 512. ya. Jadi walaupun bilangan pokoknya diganti ya, bukan 10, dia tetap berupa perpangkatan dari bilangan pokoknya itu. Ya. Nah, penulisannya jangan lupa kalau negatif dia jadi ke bawah ya, jadi penyebutnya. Sampai di sini jelas nggak untuk pangkat bulat negatif dan pangkat 0? Jelas ya. Ibu kecepatan nggak ngajarnya? Kalau kecepatan bilang ya, Nak. Jadi supaya nggak buru-buru dan kaliannya juga ngerti. Sudah jelas sampai di sini? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, ini bedanya apa lagi nih? Ini pangkatnya pecahan. Kalau tadi pangkatnya negatif, yang ini pangkatnya pecahan. Ya, contohnya nih, 5 pangkat setengah. Ya, 1/2. 5 pangkat 1/2. Ya, bentuk 5 pangkat setengah atau 5 pangkat 1/2 ini dapat kita ubah jadi bentuk akar, Nak. Nah, ini dasarnya kita akan mempelajari bentuk akar besok ya. Nah, 2-nya itu kamu taruh di luar ya, kamu buat dulu bentuk akar ya. Kemudian 2-nya kamu taruh di luar, 1-nya kalian taruh di dalam. Ya. Sudah jelas belum? Jadi yang ditaruh di luar itu adalah yang penyebutnya. Ya, penyebutnya taruh di luar, kemudian pembilangnya taruh di dalam, di pangkatnya, ya. Sekarang Ibu mau tanya, coba kalau 5 pangkat 2/3. 5 pangkat dibagi 3. 5 pangkat 2/3.
Coba yang udah bisa bikinnya dibuka, ditunjukin. Ini dari tadi Syahril jawab terus tapi dia nggak mau nunjukin nih. Ayo nak. Gimana kalau 5 pangkat 2/3 bentuknya jadi gimana? 5/2 dibagi 3. 5 pangkat 2 akar, bukan bagi nak. Kan tadi berubah jadi bentuk akar. Iya, akar. Ya, jadi bacanya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya, 3-nya ditaruh di luar apa di dalam? Di luar. Di luar ya. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan nih, nak. Nah, tuh. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, baik. Nah, ini juga ya. Contoh berikutnya seperti ini. 4 pangkat 3/4. Ya, berarti yang di luar angka 4 apa angka 3? 4. 4 ya, di dalamnya pangkat 3. Itu bacanya jadi akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3. Duh, panjang banget ya. Akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Untuk yang bilangan pangkat bulat negatif, Ibu belum kasih contoh soal dulu atau latihan dulu. Cukup kalian kerjakan yang 10 soal tadi ya, nak. Sudah Ibu upload di Classroom. Sekali lagi, masih ada waktu sih sebenarnya kita belajar sampai pukul 9. Namun, 15 menit ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan latihan. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah. Sudah cukup jelas ya? Baik. Cukup, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk yang sudah hadir. Ibu absen sekali lagi. Ibu absen sekali lagi. Mungkin tadi ada yang sudah masuk tapi belum Ibu absen ya. Dini Mahesa hadir. Cukup dijawab saja, nak. Dini hadir gitu. Zidan. Hadir, Bu. Kemudian Sahril. Hadir. Hadir. Reihana. Hadir, Bu. Wahyu Algifari. Baik, ada Sahal Abdullah. Hadir, Bu. Baik, ada Reisha. Hadir, Bu. Baik, ada Keiza. Hadir, Bu. Ada lagi yang hadir tapi Ibu belum panggil, namanya siapa? Suki. Ratu, Bu. Kan banyak, satu-satu. Ya, Bu. 1. Oke, 9 Ratu Balkis ya. Ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Dinda, Bu. Saya, Bu. Dinda. Baik. Kemudian ada siapa lagi? Syauki, Saya, Bu. Bu. Syauki, Saya, Bu. Bu. Syauki. Baik, ada siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ahmad Fahmi. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Dini tadi sudah dipanggil. Siapa lagi yang belum dipanggil? Yang mungkin masuknya di tengah jalan tadi. Baik, ada 12 siswa ya, Nak. Baik, terima kasih. Minggu yang akan datang mudah-mudahan kita bisa lebih siap lagi ya, Nak. Yang belum mandi mungkin mandi dulu nggak apa-apa ya. Atau kalau malas mandi minimal kamu cuci muka dan sisiran ya. Nah, itu Ibu sudah cukup menghargai bahwa kalian mau belajar, itu yang terpenting ya. Kamu sudah kelas 9, sebentar lagi lulus, sebentar lagi masuk SMA ya.
Jadi harus lebih disiplin lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian sekali lagi. Jangan lupa di Classroom itu ada absen ya, Nak. Ada absen. Jadi nanti kalian klik link yang ada di situ, isi absennya. Kemudian ada materi juga dan ada tugas. Nah, ini tugas yang penting. Tugasnya terakhir dikumpul hari Jumat memang, tapi kalau bisa kalian kerjakan atau selesaikan saat ini itu lebih bagus ya. Jadi nggak numpuk nanti tugasnya. Baik, sampai di sini dulu. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Bubar. kabar. Pergi ya, pulang ya? Masih ada guru, woi. Maaf, Plak.